Kembali lagi dengan Dekor Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan pasangan sudut-sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Bagaimana bentuk materinya? Kita langsung saja menuju pembahasannya ya. A few moments later. Nah, coba kita pelajari terlebih dahulu materi mengenai hubungan antar sudut ini ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Jadi di sini kita coba lihat ya. Materinya, subbab bahasannya itu berkaitan dengan jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka nantinya akan terbentuk sudut-sudut ya, atau sepasang sudut-sudut. Nah, jadi penjelasan materinya yaitu jika ada sudut pada dua garis sejajar yang terpotong oleh sebuah garis lurus ya, nantinya akan terbentuk pasangan sudut-sudut. Nah, pasangan sudut-sudutnya seperti apa? Coba kita lihat materinya ya. Nah, jadi kan ada dua garis sejajar. Nah ya, di sini sebut saja garis M dan garis L. Ini merupakan dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, di sini berarti garis K, makanya nanti akan terbentuk pasangan sudut-sudut. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 ini merupakan ilustrasi dari sudut-sudut yang terbentuk ya. Nah, oke. Oke, nah, nantinya dari pasangan sudut-sudut ini akan terbentuk yang pertama yaitu dinamakan sudut sahadap ya. Bagaimana bentuk sudut sahadap? Nah, yang mana saja? Nanti kita coba bahas secara detail ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya sudut dalam berseberangan. Lalu yang ketiga kita lihat yaitu berkaitan dengan sudut luar berseberangan, dan yang keempat yaitu sudut dalam sepihak, dan terakhir yaitu dinamakan sudut luar sepihak. Nah, ini merupakan pasangan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Ada 5 ya nak, sekali lagi. Yang pertama sudut sahadap, kemudian yang kedua sudut dalam berseberangan, lalu yang ketiga sudut luar berseberangan, yang keempat sudut dalam sepihak, dan yang terakhir adalah sudut luar sepihak. Nah, bagaimana penjelasan materi dari masing-masing sudut tersebut? Kita cek saja ya nak. Oke. Oke, yang pertama yaitu kita pelajari tadi yang dinamakan sudut-sudut sahadap ya. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi dikatakan sudut sahadap atau bahasa Inggrisnya adalah corresponding jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut sahadapnya yang terbentuk akan sama besar ya, atau equal ya. Nah, yang mana yang dinamakan sudut sahadap? Coba kita cek ya nak. Jadi yang dimaksud dengan sudut sahadap itu yang pertama sudut 1 dengan sudut 5. Coba perhatikan bentuknya ya nak. Nah, otomatis sudut 1 berapapun besaran sudutnya nantinya akan sama besar dengan sudut 5 ya, karena dinamakan sudut sahadap. Lalu apalagi? Tentunya pasti kalian bisa tebak ya. Sudut 2 dengan sudut 6 ya, itu akan sama besar. Lalu sudut 3 dengan sudut 7, dan terakhir sudut 4 dan sudut 8. Nah, kesemua sudut-sudut pasangan itu akan sama besar. Jadi kalau misalkan di sudut 2 80 derajat, maka di sudut 6 pun akan 80 derajat juga. Misalkan di sudut 3 itu 30 derajat, maka di sudut 7 pun akan 30 derajat juga. Nah, ini dikatakan atau dinamakan sudut sahadap ya. Oke, kita next ya nak.
bentuk sudut yang kedua. Bentuk sudut yang kedua masih sama ya. Jadi apabila ada dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka nantinya akan terbentuk pasangan sudut-sudut. Nah, sudut yang kedua ini yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan sudut dalam berseberangan, atau bahasa Inggrisnya adalah alternate interior. Nah, jadi dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam berseberangannya akan terbentuk sama besar ya. Jadi sama seperti sudut-sudut sehadap ya, sudut-sudut dalam berseberangan pun nantinya yang terbentuk akan sama besar. Tapi yang mana nih yang dimaksud dengan sudut dalam berseberangan? Coba kita lihat anak. Jadi yang dimaksud dengan sudut dalam berseberangan yaitu sudut 3 dengan sudut 6 tuh saling berseberangan ya, tapi di dalam ya. Makanya dikatakan dalam berseberangan. Nah, yang kedua sudut 4 dengan sudut 5. Nah, dari ilustrasi ini kita dapat simpulkan bahwasanya apabila sudut 3 misalkan besarnya 70 derajat, maka sudut 6 pun besarnya juga akan 70 derajat. Pun sama, sudut 4 misalkan 55 derajat, maka sudut 5 pun besarannya akan sama seperti sudut 4 yaitu 55 derajat. Nah, ini dikatakan sudut dalam berseberangan. Cukup mudah ya nak. Oke, kita next ya ke sudut yang ketiga. Oke, sama seperti sudut sebelumnya, yaitu berkaitan dengan dalam berseberangan. Jadi apabila ada dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka nantinya akan terbentuk sudut-sudut ya. Nah, untuk yang ketiga kita akan coba pelajari yang namanya pasangan sudut luar berseberangan, atau bahasa Inggrisnya alternate exterior. Nah, coba kita lihat materinya ya. Jadi apabila ada dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut luar berseberangannya akan terbentuk sama besar atau equal. Nah, tapi yang mana sih yang dimaksud dengan sudut luar berseberangan? Coba kita cek ya nah. Oke, misalkan di sini adalah sudut 1 dengan sudut 8. Nah, perhatikan ilustrasinya nah, dan bentuknya. Nah, jadi sudut 1 otomatis akan sama dengan sudut 8 ya. Pun juga sudut 2 akan sama dengan sudut 7. Jadi sekali lagi misalkan sudut satunya nih 51 derajat misalkan, maka sudut 8 pun akan sama 51 derajat juga. Misalkan sudut 2 nih 64 derajat, maka sudut 7 pun juga akan sama yaitu 64 derajat. Oke. Cukup mudah ya nak. Sekali lagi jika terasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Nah, tadi sudah 3 jenis pasang sudut yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama itu adalah sudut-sudut sehadap. Yang kedua itu adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Lalu yang ketiga itu adalah sudut-sudut luar berseberangan. Nah, ketiga jenis sudut tersebut itu apabila terbentuk, maka sudut-sudutnya akan sama besar. Nah, next, yang kedua masih ada 2 nih, yaitu sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Nah, yang mana sih yang dimaksud dengan sudut-sudut tersebut? Kita lanjut ya materinya ya. Oke, kita lanjut ke pasangan sudut-sudut berikutnya. Masih sama ya. Jadi apabila ada 2 garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk pasangan sudut-sudut. Nah, untuk yang keempat kali ini pasangan sudut-sudutnya yaitu berkaitan dengan
sudut-sudut dalam sepihak, atau bahasa Inggrisnya consecutive interior. Nah, penjelasannya seperti apa? Jadi apabila ada dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat atau berpelurus, atau di materi sebelumnya berpelurus itu nama lainnya adalah suplemen, bukan Superman ya. Nah, lalu yang mana sih yang dimaksud dengan sudut-sudut dalam sepihak? Kita lihat ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan pasangan sudut-sudut dalam sepihak itu misalkan sudut 3 yang ini ya nak, ditambah sudut 5 itu sama dengan 180 derajat. Nah, sudut 3 ditambah sudut 5 ini dinamakan sudut dalam sepihak atau consecutive interior. Jadi kalau misalkan di sudut 3-nya nih misalkan nih 120 derajat, nah maka di sudut 5-nya adalah 60 derajat. Kenapa Pak 60 derajat? Karena 120 ditambah 60 itu sama dengan 180 derajat. Nah, pokoknya mereka berdua jumlahnya harus 180 derajat. Lalu yang mana lagi Pak yang dimaksud dengan sudut-sudut dalam sepihak? Nah, jadi ini contoh yang kedua yaitu sudut 4 ditambah sudut 6. Nah, itu wajib sama dengan 180 derajat dan mereka berdua dinamakan sudut dalam sepihak. Jadi kalau misalkan sudut 4-nya 55 derajat, nah maka sudut 6-nya itu tinggal 180 dikurang 55, yaitu 125 derajat ya. Pokoknya mereka berdua kalau dijumlahkan harus sama dengan 180 derajat. Nah, itulah pasangan sudut-sudut dalam sepihak. Nah, tinggal yang terakhir ya nak ya. Tadi kita lihat ya, yaitu kita cek masih sama karena subbab bahasanya itu berkaitan dengan dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk pasangan sudut-sudut. Nah, untuk yang terakhir ini atau yang kelima ini yaitu berkaitan dengan sudut luar sepihak atau bahasa Inggrisnya itu consecutive exterior ya. Yang dimaksud dengan luar sepihak itu seperti apa? Jadi apabila ada dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut luar sepihaknya jumlahnya 180 derajat atau berpelurus. Atau di materi sebelumnya nama lainnya adalah suplemen. Nah, mana sih yang dimaksud dengan pasangan sudut-sudut luar sepihak? Coba kita lihat ya nak. Contoh yang pertama yaitu sudut 1 itu kalau ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat ya. Masih sama seperti dalam sepihak. Jadi kalau misalkan sudut satunya itu adalah 60 derajat misalkan, nah, maka sudut 7-nya ya berarti 120 derajat ya. Karena mereka ketika dijumlahkan harus sama dengan 180 derajat. Oke. Pasangan sudut selanjutnya yaitu sudut 2 ditambah sudut 8 itu juga harus sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena mereka dinamakan sudut-sudut luar sepihak yang ketika mereka dijumlahkan sudut-sudutnya harus sama dengan 180 derajat. Jadi misalkan sudut 2 nih misalkan 85 derajat ya, misalkan 85 derajat ya, maka sudut 8 ya berarti 95 derajat ya. Nah, kok bisa Pak? Karena mereka ketika dijumlahkan 85 ditambah 95 itu sama dengan 180 derajat. Pokoknya mereka berdua sudut 2 ditambah sudut 8 wajib jumlahnya harus sama dengan 180 derajat. Oke, cukup mudah kan nak? Nah, jadi kurang lebih tadi ada 5 pasangan sudut yang terbentuk apabila terdapat dua garis sejajar dan dipotong oleh garis lain. Masih ingat nggak? Yang pertama yaitu berkaitan dengan sudut sehadap ya. Lalu yang kedua berkaitan dengan sudut dalam berseberangan. Lalu yang ketiga berkaitan dengan sudut luar berseberangan.
Nah, ini 1, 2, 3 itu equal atau sama besar ya apabila pasangan sudut-sudut tersebut terbentuk. Nah, lalu yang keempat sudut dalam sepihak dan yang kelima sudut luar sepihak. Nah, kedua pasangan sudut tersebut baik dalam sepihak maupun luar sepihak itu jumlahnya harus sama dengan 180 derajat. Nah, jadi kurang lebih ada 5 pasang sudut yang terbentuk dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Ya, cukup mudah ya, Nak. Oke, mungkin cukup ya pembahasan pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share pada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada saran materi, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Dadah.